Yogyakarta daerah istimewa. Yogyakarta pusat kota budaya. Yogyakarta nate tadi ibu kota. Yogyakarta ayun tentrem sejahtera. Kowe yang Sultan, kowe gubernur, kowe Sri Paduka Paduan. Untuk pedalangan Gagrag Ngayogyakarta Hadiningrat Gaya atau pedalangan Gaya Yogyakarta itu melambangkan atau menyimpulkan kehidupan manusia dari lahir, anak-anak, dewasa sampai ajal kamuksane atau sampai tutup usia yang dibagi dalam 3 patet. Patet 6, Songo, dan Menyuro. Nah, patet 6 ini menggambarkan lahirnya manusia sampai menjelang dewasa. Sehingga di situ ada suluknya, namanya suluk Plencung. Suluk Plencung itu suluk yang ada di patet 6. Kalau suluk yang ada di patet Songo, namanya suluk Jingking. Yang ada di patet Menyuro namanya suluk Galong. Bisa saya cuplikkan sedikit. Kenapa kok dinamai suluk bukan lagon atau bukan tembang? Ya, karena di situ mengandung makna filosofi. Contoh sedikit begini, syairnya dan lagunya setelah perang kembang, perang sore, suluk kemudian dalang suluk jengking. Syairnya dan lagunya kurang lebih begini. Sritinon pangeneng pamyat, busono maneka warna. Dengan dalang mencabut kayon digetarkan perjalanan dari kanan ke kiri. Renggeng kencono retno pro. Tadi saya sampaikan cuplikan hanya sedikit ya, akan saya sampaikan sedikit. Di patet 6 itu patet modulasi, pencampuran antara patet 6 Songo Menyuro. Modulasi apa? Percampuran apa? Nah, pertunjukan wayang itu dimulai dari jam 9 sampai jam 12 malam patet 6. Percampuran modulasi kehidupannya di jam-jam itu kehidupan antara anak kecil, masih lari-lari, masih ada yang minta macam-macam ibunya, yang remaja masih ngobrol-ngobrol di teras, ada yang mengerjakan PR dan sebagainya. Tapi yang sudah dewasa juga sudah ada yang sambil minum teh itu ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Antara yang muda, dewasa, anak-anak masih di situ ada suasananya. Lah hubungannya dengan Sri Tinon Langening Pamyat tadi apa? Suluk tadi. Sri itu dari kata asri, Tinon itu dari kata ton, dapat seselan in, artinya yang kelihatan. Langening Pamyat. Jadi apa yang dilihat itu indah semua. Langening Pamyat. Jadi langen itu keindahan. Ketika usia muda, masih muda, itu yang diinginkan yang semua yang indah. Yang enggak indah ya enggak suka. Contohnya saja, anak lulus SMP ingin sepeda motor. Bapaknya pegawai golongan 2A. Gajinya berapa? Disanggupi. Kalif tak tukoke saya berikan motor ini tahun sekian. Pasti enggak mau. Maunya pasti yang muda. Maaf. Yang baru. Karena yang menurut dia yang indah. Motor. Pakaian juga begitu. Sepatu ya sepatu yang baik. Segala sesuatu yang indah. Jadi itu filosofinya untuk kehidupan anak remaja seperti itu. Yang patet 6 kayak Yogyakarta. Nah, ketika
anak-anak permintaan seperti itu, pasti kalau orang tua yang belum mempelajari tentang ini kan hanya marah kepada anak tadi. Wes ngerti bapaknya gua jenis semeno jalu motor kudu dan sebagainya. Lah, sementara anak itu memang ya seperti itu. Ini alami. Lah terus bagaimana orang tua untuk bisa memberikan pendekatan sesuai dengan psikologis anak agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya yang tersirat di situ, tapi yang paham ke sana ya jarang sekali ya loh sekarang. Kalau yang sudah paham, bapaknya atau orang tuanya, ya lumrah bocah ya ngono kuwi. Ngono kudune ya wis kudu dimo. Ini tak kandhani ini dengan pendekatan yang mesra pada anaknya. Kamu belajar yang baik. Prestasimu yang baik. Sesuk pada ujian, nek IP-mu kalau indeks nilaimu sekian, oke. Dalam hati bapaknya tadi sambil menabung untuk menuruti permintaan anak. Lah kalau itu sih bisa terjadi, terjadi sebuah keluarga yang bagus, tidak terjadi pertengkaran. Tapi kalau anaknya seperti itu, bapaknya emosi, wah udah. Breng gitu. Padahal anaknya taunya wes enggak peduli bapak gajine piro, ora urusan. Pokoknya aku ngacaku pancaku motornya apa-apa kok, baik-baik kok. Nah, jadi itulah unsur pendidikannya di pedalaman itu. Kelembutannya ketinggian, maka namanya nilai seni pedalaman dikatakan hadi luhung. Hadi itu linui, luhung itu dur. Bagi yang tahu tentunya, bagi yang paham, bagi yang enggak paham ya cuek bebek gitu istilahnya. Seperti itu nilai yang tersirat di dalam pedalaman. Nah, kemudian karena saya tadi bilang hanya sedikit, sekarang masuk ke episode ketiga. Episode ketiga setelah Durno tadi mereduksi atau menarik para prajurit supaya tidak menggunakan kekerasan, pendekatannya dengan ketua kelasnya para murid-murid Padukuhan Kaloso akhirnya berhasil dengan syarat semua senjata harus di-off-kan, dibongkok. Orang kena nganggu gegaman senjata enggak boleh ke sana, harus tidak membawa senjata tajam. Yang kedua, tidak boleh membawa minuman-minuman keras. Karena kalau minuman keras bisa orang itu lepas kontrol karena terganggu sarafnya. Itu bagus itu. Itu kan juga merupakan unsur-unsur pendidikannya di situ. Setelah semua persyaratan disetujui, nah Drona dengan beberapa perwakilan diperbolehkan menghadap ke Bima Suci. Maka berangkatlah ke sana. Monggo diperisani untuk episode yang ini. Terima kasih.
lesat mingis krudanira tian tetuko tuhu sekti mancat pundak nguntir jonggo waduh nyandang seragam murid ki cetha ing kowe Kacanegara ya Paman Aswata Marapapa digulung genderane paguron kayosa bubarake murid lakon yen entek budine Kacanegara bangga mungsuh aku dene apamu tebak rontok igamu maju sejangkah gembol pestakamu kelakon Wah, waduh. Tuh. Druhun. Karo wong tuwek blas ora ngajeni. Ora ngerti sangkan bae kok nothok gundule wong tuwek saka Dirgantara. Kaya disamber gluduk rasane mumet aku. Ayo Siwa Dursasana. Enggal baliyo mumpung durung rusak balamu. Piye? Mumpung durung rusak balamu. Waduh. Ayo garang anake Werkudara. Bapakne Patuhan anake yo. Wah. Gegesi. Isen mundur le. Karepmu piye? Kekejero kowe mal branjangan kopat kapito kaya ula dabangin. Oh, ibarate kowe kaya dene tikus mungsuh kucing karo aku. Kowe tikuse, aku kucinge. Tikus maju tubruk kucing keledos remuk balungmu. Kaya dene timun mungsuh duren. Kowe durene aku timun. Wah, balik. Balik. Remuk jero nek koyo iki aku. Druhun. Kempit, kembret walah.